Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, khususnya wilayah Bukit Tinggi dan Padang Panjang dan umumnya Sumatera Barat, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat kondisi seperti hari ini memang betul-betul ujian yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada cara yang lain lebih kita lakukan kecuali kesabaran. Karena dengan sabar itulah nanti kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yafassabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya tidak akan terputus. Allah mengatakan, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Kami akan uji kalian dengan sesuatu yang itu rasa takut, kemudian lapar. Nah, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memang betul-betul sangat terasa hari ini. Sebagian kaum muslimin merasakan lapar dan rata-rata merasakan takut. Maka tidak ada cara kecuali dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan atau solusi dari masalah-masalah yang dia hadapi. Maka muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami berpesan yang pertama, kuatkan kesabaran, yang kedua, tingkatkan keimanan, yang ketiga, tingkatkan imun. Iman. Imunitas kita jaga kesehatan kita, olahraga teratur, kemudian istirahat yang cukup. Mudah-mudahan Allah dengan ikhtiar tadi Allah memberikan keselamatan kepada kita. Nah, namun kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sangat sayangkan akhir-akhir ini adalah setelah adanya upaya dari ulama-ulama kita memberikan suatu keterangan fatwa bahwa dianjurkan, diharuskan untuk mungkin khususnya untuk tidak berjamaah di masjid, tapi cukup di rumah saja. Persoalannya bukan masalah berjamaahnya, tapi persoalannya adalah berkerumunannya. Jadi harus kita bedakan. Bukan berarti dilarang berjamaah ke masjid aslinya, karena memang itu bagian dari sunnah, bahkan ada yang mewajibkan. Tapi persoalannya berkerumunannya ini. Karena dengan adanya fakta-fakta dari ahli-ahli kesehatan, medis, segala macam, otomatis kan dipadukan dengan dalil syar'i sehingga otomatis bisa menjadi satu kesimpulan seperti itu. Dan itu cukup didukung dengan dalil yang cukup banyak. Dan bukan hanya Indonesia saja, bahkan Arab Saudi yang sekian banyak ulama. Dan itu di bawah kita, itu saja sudah seperti itu. Mesir bahkan lebih daripada itu. Harusnya kita tidak mudah sekali menyalahkan sebagian di antara kita kepada ulama-ulama kita. Justru kita menghormati ilmu dan kita beradab kepada mereka. Nah, makanya kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu orang muslim yang lain selamat dari lidah dan lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, iman kita sudah perbaiki, tapi ternyata kalau kita tidak menjaga lisan kita, maka itu bermasalah pada keimanan kita. Siapa yang mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan, hendaknya dia mengatakan yang baik-baik atau dia diam. Maka muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya ada yang di antara kita tidak puas dengan masalah itu, tabayun kita adakan dialog, diskusi, dan itu terbuka. Maka tidak ada sana sini gunjing segala macam ghibah. Yang itu akan akhirnya menghapuskan amal-amal kita kelak nanti di hari kiamat. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mari sama-sama kita tingkatkan kesabaran kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan imunitas kita, dan kita jaga keimanan tadi, dan jangan sampai di antara kita berpecah belah dengan adanya isu sana isu sini, sehingga kita terbawa mudah dengan apa yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.